Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, kembali lagi kita semoga dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas tentang tasawuf ya. Jadi tasawuf itu ada tiga, ada tasawuf akhlaki, irfani dan falsafi. Namun biasanya tasawuf falsafi ini dipopulerkan oleh Syekh Mansur Al-Hallaj, kemudian Syekhul Akbar Ibnu Arabi rahmatullahi alaih. Kemudian yang kedua tasawuf akhlaki tentu kita tahu yaitu Syekh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dan sebagainya. Kalau tasawuf arfani itu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka hadirin semulakan, di dalam tasawuf falsafi ada dalam falsafahnya itu dua temas sarang telu tambah lesong. Ini sangat populer sebenarnya di dalam penganut spiritualisme. Maka kata itu sendiri ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dua tak terpisah, tiga tak berlainan. Bisa juga kadang ini berbeda-beda. Maka jika ditanyakan maksud dan pengertian daripada kata-kata tersebut, maksud aslinya, hakikatnya, maka pakar tasawuf falsafi mereka memiliki pengertian yang berbeda-beda, makna yang berbeda-beda. Ada kalanya begini, ada kalanya begitu. Maka ini dapat dikelompokkan dengan dua bahasa yang besar, macam-macam pengertiannya. Yang pertama, dua temesaran telu tambah leseng itu tubuh dengan nyawa, jasad dengan ruhani itu tidak terpisah. Ada juga mengatakan zat dengan sifat. Bisa juga dengan Allah dengan Muhammad, tidak bisa terpisah. Hitam dengan putih tidak terpisah. Mata putih dengan mata hitam juga. Tubuh dengan nyawa, dua tak terpisah, zat dan sifat. Jadi tiga yang tak berlainan. Kalau kita pakai tubuh dengan nyawa berarti tubuh, nyawa dan rahasia. Tiga yang tak berlainan. Dua tak terpisah, tiga tak berlainan. Dua tak terpisah, tubuh, nyawa, rahasia. Itu adalah satu kesatuan yang utuh. Maka mereka selalu mengatakan di dalam tubuh ini ada nyawa. Di dalam nyawa ada sir, ada rahasia. Maha ruang, kosong semata-mata. Bukan berarti di dalam ini ada Allah, tidak, tapi kita semua ada di dalam lautan ahadiyahnya zat Allah mutlak. Maka kemudian pendapat kedua juga itu kadang mengatakan Allah dengan Muhammad, dua tak terpisah. Tiga tak berlainan, Allah, Ahmad, Muhammad. Atau bisa juga Allah, Nur Muhammad. Atau bisa juga Allah, Rasul Muhammad. Dua tak terpisah, tiga tak berlainan. Jadi tiga kesatuan ini antara Allah, Nur dengan Muhammad. Jadi bahasa kita itu satu. Satu, bukan menyatu. Jadi kalau bahasa bahasa Al-Qurannya itu esah. Tunggal. Jadi Allah, Nur Muhammad itu satu kesatuan yang utuh, tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Maka kata Syekh Mansur Al-Hallaj mengatakan, Maha Suci Allah yang telah menampakkan sifat-sifat yang nasut, lalu muncullah kami ini sebagai lahut. Kemudian dia menampakkan diri kepada kepada makhluknya, manifest tajalli dalam wujud orang yang makan dan minum, sehingga orang-orang dapat melihatnya dengan jelas melalui pandangan mata dengan mata. Di sini jangan salah paham. Maka tajalliyahnya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah sifatnya Allah, yaitu ruh, yaitu Nur Muhammad, nyawa. Maka dikatakanlah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruh ini bukanlah Tuhan, tapi bukan juga makhluk. Ini sifat Allah. Bukan pencipta, tapi bukan juga ciptaan, tapi hembusan. Kalau makhluk itu ini yang berjisim, yang bertubuh, yang berjasad, yang berdarah, yang bertempat, yang kelihatan ini nah. Alam semesta batang tubuh itu makhluk nih. Nah, itu ini yang muhaddas. Nur Muhammad yang Nur Muhammad yang zahir ini muhaddas. Kalau Nur Muhammad yang itu Ahmad itu qadim. Maka tidak ada solat ketika orang-orang tidak
mengenal daripada asal mula kejadian daripada dirinya. Aslinya tidak ada sholat dimaksud di sini, barangkali jangan sampai tidak ada sholat kita yang diterima. Tapi kembali lagi, jangan sampai dengan kita seperti ini mengatakan kepada orang-orang yang kedudukan syariat percuma sholat dan sebagainya. Jangan begitu. Sering kita ulang-ulang. Karena kenapa? Yang dinilai itu adalah napas terakhir. Yang dinilai itu akhir hayat. Kemudian Allah itu mempunyai rahmat yang sangat luas, maha luas. Tidak bisa kita mengatakan dan sebagainya, ini masuk neraka, ini masuk surga. Urusan Allah. Ini benar, ini. Tidak usah urusi, campuri. Oh ini begini. Mending kita konsepnya ini ke diri saja. Maka itu tadi kembali lagi. Jangan sampai juga berpaham hulul, ittihad, wujudiyah yang belok kiri. Jadi bukan menyatu, bukan antara dua wujud menjadi satu. Ini paham sesat. Kalau di sesat itu sesat di jalan, maksudnya tidak sampai, nah akidahnya sesat. Jadi tidak ada dua wujud, satu, tapi satu wujudnya. Kelihatan dua namanya, tapi satu wujudnya, zat dan sifat. Jadi tidak ada hubungannya manusia itu yang mempunyai, saya mempunyai tubuh jasad ini, saya mempunyai hati, nyawa dan rasa, tidak. Jadi yang mana af'al Allah pada kita? Nah, kelihatannya kita ya bahasa syariat, yaitu tubuh itu afalnya Allah, bayangan-bayangannya. Nah, itulah. Kemudian nyawa, hati itu apa itu? Asma'nya Allah. Nyawa sifatnya Allah. Sir kita adalah zatnya Allah mutlak. Maka jangan sampai kita berbeda pandangan oleh ulama-ulama kita yang rasyid. Al-ulama rasul anbiya dalam pandangan tauhid. Karena dalam ulama tasawuf, dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, semua sepakat larinya itu ketemu, tidak ke sana, tidak ke sini. Maka banyak sekali dalil yang menunjukkan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nyawa adalah sifat Allah. Ini betul-betul dikaji oleh para ulama-ulama kita, dikaji oleh para guru-guru kita. Kemudian kita mengulang-ulang bagaimana memusyahadahkan ruhaniyah dengan rasa zauqiyah, dengan rasa, tapi jangan bertahan di rasa. Namun awal tahapnya adalah ke rasa. Bukan perasaan loh ya, bukan perasaan, tapi rasa. Kemudian turun ke sir, kesadaran. Inilah yang perlu kita pahami. Inilah yang perlu betul-betul kita jaga. Perlu duduk di situ. Tidak hanya paham, pintar cerita dan sebagainya, tidak. Tapi betul-betul duduk, mantap, isbatul yakin. Maka hadirin semuliakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ulama-ulama, ijma' qiyas, khobar-khobar yang indah, terutama oleh uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bisa juga dikatakan berkenaan dengan nyawa tadi. Nyawa kita tadi sebelum kita dijadikan, sebagaimana yang dijadikan orang-orang yang berpendapat bahwa nyawa itu adalah sifat Allah, maka memang seperti itu adanya. Karena hembusannya Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku hembuskan ruhku, ruhullah ini sifat Allah, nyawa pada kita. Jadi tidak diciptakan, tajalli, bertajalli, itu sifatnya Allah. Jadi memang perlu kita ketahui daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, ruh itu seperti tentara-tentara yang berkelompok-kelompok. Ketika mereka mengenali anggota lainnya berkelompok, mereka akan berkesesuaian. Dan ketika mereka tidak saling berkenalan, tidak saling mengenal, berarti mereka itu tidak berkesesuaian. Hadis surat Muslim ini. Jadi tentara yang berkelompok tidak lain itu berarti antara di alam malakut. Jadi ketika kita dahulunya, ini syariatnya kita ya, berkenalan dekat di sana, maka di dunia itu kita itu dekat sefrekuensi, kita dekat, kita sechannel, kita bertemu langsung. Karena ketemu di alam malakut di sana.
Kalau frekuensi kita hanya berdialog, hanya dengan suara, tidak ketemu dengan suara, secara ruh, di alam ruh tadi, alam malakut, maka kita di dunia nanti, di alam penyaksian itu tidak pernah bertemu, hanya dengan suara langsung. Begitulah keadaan waktu di alam ruh, alam malakut. Tapi kalau ditarik di hakikat ma'rifat, sebenar-benarnya ruhani itu adalah sifat Allah sendiri. Jadi kesimpulannya kejadian antara martabat ahadiyah, wahda, wahidiyah, alam ruh, malakut ya, misal ajasam insan, itu adalah hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Namun jangan dikatakan Allah itu ini, enggak. Jangan diperasaan kayak begitu. Maka itu tadi martabat 7 tadi itu komplit. Zat, sifat, asma dan af'al. Di mana martabat zat kedudukannya? Martabat ahadiyah, zat semata-mata. Latain, martabat wahdah, sifat, zat, sifat, Ahmad. Mana asmanya? Wahidiyah, api, angin, air, tanah. Ini martabat ketuhanan. Af'alnya mana? Alam malakut, misal ajsam insan. Itulah af'al. Zat, sifat, asma, af'al. Apa bacanya? Allah. Apa bacanya? Allah. Jangan ragu. Itulah. Makanya dikatakan kul. Katakan hai Muhammad. Huwallah. Aku Allah ahad. Ini sangat jelas dalam Al-Quran, jelas sekali, terang benderang. Itu tadi 2 yang tak terpisah, 3 tak berlainan. Itu tadi banyak sekali, macam-macam sekali pengertiannya, banyak sekali contoh-contohnya, permisalannya banyak. Maka hadirin semulakan, makanya kalau berkholwat itu biasanya dipakai ajaran Thariqah Nur Muhammad SAW. 2 tak terpisah, 3 tak berlainan itu di leluhur-leluhur kita dulu sampai beliau-beliau, kakek-kakeknya, mursyid-mursyidnya, antara zat dan sifat tidak berpisah, 3 tak berlainan. Makanya simbolnya begini. Seperti di tahiyat juga, tahiyat begini. Sebenarnya tahiyatnya menunjuk begini kah? Boleh. Ini alif lam mim. Kalau begini zat dan sifat tak berpisah, 3 tak berlainan. 1 2 3, 2 tak terpisah. Ada juga yang begini alif lam mim. Benar aja semua. Jadi perbedaan pendapat itu jangan dijadikan suatu hinaan, cercaan dan sebagainya. Karena wajar. Perbedaan pendapat rahmat. Perbedaan pendapat itu memang wajar, sudah sunnatullah. Apalagi pendapat keseluruhan manusia. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hanya Allah yang tahu kebenaran mutlak. Ikutilah jalan masing-masing. Maka hadirin semuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Kul hazi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku, kata Nabi Muhammad SAW. Inilah jalan, kul haji, katakan ini jalanku, haji sabili ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah. Ini dengan basirah, ana basirah. Maka hadirin semulakan, yakinilah bahwa Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dicapai siapapun, tidak bisa dikenal oleh siapapun. Bahkan tajallinya sendiri yaitu Nur Muhammad hanya sampai kepada tauhiduz zat, makom zat. Tapi yakini ketika sudah melebur ke makom tauhiduz zat, artinya hakikatnya Allah Ta'ala sendiri. Di situ yakini bahwa ada Tuhan yang tak berzat, sifat asma dan afal. Sembahlah Tuhan itu yang aku itu, Rabbul Izzati. Tapi jangan dikatakan bahwa Rabbul Izzati itu zat, Rabbul Izzati itu sifat, tapi lain. Namun tiada lain, jangan juga dipisah, diceraikan begitu. Jadi pahami stratanya. Rabbul Izzati, kemudian Allah Maha Hidup ya. Kemudian Nur Muhammad Ahmad hidup. Kemudian dihidupkan. Jadi ada komponennya. Jadi Rabbul Izzati, kemudian zat, sifat, asma dan afal. Itu. Maka seperti itulah adanya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam tauhid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ulama itu ada 3. Ulama mursyid itu ada 3. Tidak semuanya mursyid itu memahami keempat-empat syariat thariqah hakikat ma'rifat, ahlinya tidak. Ada yang mursyid itu ahli di bidang thariqah hakikat ma'rifat 3 dia kuasai, tapi syariat hukum tidak. Ada yang begitu.
Nah, kalau kita pukul rata semua tanpa melihat pendapat ijma' para ulama kita, tidak mau kita belajar. Yang empat-empatnya lengkap itu adalah Al-Ghaus, Kutubul Ghaus. Itulah wali, pemimpin para wali pada zaman 100 tahun ya, satu orang. Kalau empat-empatnya komplit loh, komplit dan sempurna seperti mujaddid di dalam Thariqah, Syekh Saman Al-Madani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rabb As-Singkil, kemudian Syekh Muhammad Bauddin An-Naqsabandi, Syekh Imam Asy-Syazili, apalagi Syekh Tijaniyah, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Itu semua adalah Kutubul Ghaus, Kutubul Ghausnya, pemimpinnya para wali. Maka itu tadi ada 3, itu tadi yang menguasai 3 tapi satu tidak dikuasai, ada juga menguasai hanya satu-satu, kemudian ada yang menguasai 4, jadi ada 3 waliyam mursyidah. Nah, itulah hadirin semulakan, janganlah kita terlalu fanatik ataupun terlalu menggembor-gemborkan diri kita secara langsung ataupun tidak langsung. Maka jalani sesuai dengan kedudukan-kedudukannya, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, mudah-mudahan, dan jangan pernah menghina orang yang belum melaksanakan syariat ataupun belum melaksanakan hakikat ataupun belum melaksanakan ma'rifat ataupun thariqah. Karena ada masanya, kita tidak tahu. Siapa tahu dengan kesombongan kita dengan seperti ini, merasa duduk atau bagaimana, kita terlempar. Wallahu a'lam bissawab. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.